Kita beracara di satu pengadilan, pasti yang dipanggilkan saksi ahli, Gus. Betul. Nah, misalnya seperti saat ini kita melaporkan salah satu dukun yang ada di Indonesia, Ya. dukun merah. Iya. Lalu Bendera nanti merah. yang dipanggil itu bukan saksi ahli dari ini kalau berkaitan dengan undang-undang ITE, pasti saksi ahli dari tata bahasa. Tata bahasa. Ya, artinya di sini Kamus Besar Bahasa Indonesia itu menjadi acuan nanti di Menjadi persidangan acuan, kan gitu. menjadi acuan, Nah, makanya benar. saya bilang tadi di sini sebenarnya gara-gara ulah dukun yang oknum ya yang kecil sedikit ya. Bicara juga kan bahwa apa yang saya lakukan nggak bisa masuk ke pencemaran nama baik karena di pasal 310 ayat 3 itu tertulis jelas dan diakui bahwa edukasi dan untuk perihal kepentingan umum tidak bisa masuk ke pencemaran nama baik. Angkat bicara juga kan bahwa apa. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Ya, Marcel Radival terus saja diserang dari berbagai sisi. Setelah kasusnya dengan Gus Samsudin menguap dan pesulap merah sudah datang ke Polda Jatim untuk diperiksa, dan akhirnya kasus itu nampaknya sudah dihentikan karena tidak cukup bukti untuk menjerat Marcel dengan pasal pidana. Tapi kini ada beberapa laporan lagi untuk Marcel Radival, terutama dari Asosiasi Dukun Indonesia dengan pengacaranya Firdaus Owiwobo, dan juga dari Rara si pawang hujan. Nah, Marcel nampaknya juga masih bisa berkelit dari sini, meskipun Firdaus Owiwobo nampaknya serius untuk memenjarakan Marcel karena dia mengatakan akan mendatangkan saksi ahli di bidang bahasa soal dukun. Hal ini berkaitan dengan komentar Marcel yang mengatakan bahwa dukun itu kalau tidak penipu ya cabul. Nipu cuma ada dua, kalau nggak nipu ya cabul. Yang saya maksud dukun ini adalah yang sok tahu tentang hal goib. Kayak misalkan orang sakit, bentar saya lihat, wah ini diguna-guna. Nah, saya lihat, wah ini disantet nih. Nah, yang kayak gitu-gitu. Tapi kan bukannya memang itu sudah ada dari tahun-tahun dulu. Waktu Susana masih hidup dia berperan sebagai ratu ilmu santet. Itu kan film. Oh. Ya film kan hiburan, bohongan Iya doang. itu dia. Karena ada filmnya, jadi Iya. orang tuh berpikir kalau kita bisa bunuh orang lewat santet. Iya. Nah, nampaknya dengan penjelasan dari Marcel ini berarti nggak ada yang salah dengan apa yang dikatakan Marcel, karena Marcel selalu menjelaskan maksudnya bahwa yang dimaksud dukun itu adalah dukun yang sok tahu soal hal-hal goib. Jadi ada penjelasan dari Marcel, bahkan bukan semua dukun. Dan nampaknya kalau ada saksi ahli juga tidak akan bisa mengalahkan argumen Marcel ini, bahkan mungkin dibantai nanti di pengadilan. Saksi ahli yang dibawa oleh Firdaus Owiwobo, pengacara si Asosiasi Dukun. Dan bahkan dalam keterangan di live-nya, Firdaus juga mengakui bahwa Marcel itu benar kalau yang dimaksud itu berarti oknum. Sebenarnya ya, maksud dari Marcel ini adalah dukun tertentu, berarti kan itu yang dimaksud oknum. Nah, sama sebenarnya. Jadi Marcel tidak akan bisa dijerat oleh pasal hukum seperti sebelum-sebelumnya, dan bahkan dia bisa melaporkan balik orang-orang yang melaporkannya karena membuat laporan palsu. Yang ada di Indonesia Ya. dukun merah. Iya. Lalu Bendera nanti merah. yang dipanggil itu bukan saksi ahli dari ini kalau berkaitan dengan undang-undang ITE, pasti saksi ahli dari tata bahasa. Tata bahasa. Ya, artinya di sini Kamus Besar Bahasa Indonesia itu menjadi acuan nanti di Menjadi persidangan acuan, kan gitu. menjadi acuan, Nah, makanya betul. saya bilang tadi di sini sebenarnya gara-gara ulah dukun oknum yang kecil sedikit ya. Akhirnya dukun-dukun yang lainnya ke bawah-bawah, Ke Gus. bawah-bawah. Gitu. Makanya saya bilang tadi pemahaman antara dukun ini dengan si penyihir ini kan berbeda, Gus. Berbeda tuh. Kalau penyihir ini kan ada yang dinamakan kahin ya. Kahin. Kahin dan pesulap kan gitu. Ya. Itu golongan mereka kan kahin, pesulap, Betul, penyihir kan betul. gitu. Karena Betul. mereka pakai tipu daya dan trik kan Betul. gitu. Ada sama seperti penyihir juga, dia pakai tipu daya tapi pakai supranatural kan gitu. Ada karena mungkin di situ ada dukunnya. Ya tapi kalau dukun ini Enggak, kan dukunnya si Marcel, maksudnya ala Marcel, ilmunya ya, Marcel kan dia juga tapi dukun. ya tapi kalau dukun memang gini, Gus, pembahasannya ini emang harus dipilih secara Betul. secara apa ya, perlahan-lahan. Karena apa? Holistik. Karena kita takutnya nanti salah persepsi orang-orang persepsi, gitu betul, loh. Tom. Padahal dukun ini
sinonim dari dukun itu kan saya udah bilang berkali-kali. Itu adalah tabib dulunya. Betul. Sebutannya adalah tabib. Lalu zaman-zaman kesini-sininya akhirnya dia sudah menjadi menjadi panggilannya ya, menjadi Betul. dukun kan gitu. Betul. Lalu oleh negara dicatat menjadi satu catatan Iya. yang secara hukum bisa dijadikan acuan ya ketika Betul. ada permasalahan hukum kan gitu. Betul. Artinya di sini dukun itu sebenarnya tidak harus terkungkung atau terstigma dengan hal yang negatif kan gitu. Betul, Tom. Betul. Karena ada dukun urut, dukun Betul. beranak, dukun banyak macam-macam dukun juga yang Betul. banyak manfaatnya kan gitu. Betul, Tom. Apalagi nih kita NKRI ya, majemuk ya. Betul. Pada dasarnya kalau dukun itu menjalankan hal yang baik, dia akan menjadi dukun yang baik kan gitu. Betul, Karena betul. di dalam 12 karakter dukun yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada juga dukun-dukun yang jahat tuh. Iya. Kayak dukun sihir, dukun santet, dukun santet. dukun tenun itu ada tuh. Ada. Di dalam bahasa Indonesia Betul, dicatat Tom. itu. Betul. Artinya klasifikasinya juga tidak semua dukun itu juga baik. Betul. Karena ada juga menurut bahasa Indonesia ini dukun jahat, tetapi Iya. kejahatan itu bisa muncul menurut undang-undang ya, Iya. apabila ada actus reus Betul. atau perbuatan yang merugikan orang lain kan gitu. Betul. Selama tidak ada perbuatannya, walaupun dia melakukan kegiatan itu dan tidak terbukti, ya selama belum terbukti, dia tidak bisa dikategorikan Betul. melakukan kejahatan kan gitu, Gus. Betul. Kan gini, contoh seorang pemuka agama juga, Gus, ya. Kalau seandainya, walaupun ya sekelas kiai sekalipun, kalau seandainya dia tuh melakukan hal yang radikal, ya mengarahkan Iya. jemaatnya untuk bunuh diri, bom bunuh diri, Wah. itu juga kan Iya. menyalahi aturan. Menyalahi aturan. Gitu loh. Iya. Tapi kan tidak semerta-merta masyarakat itu mencap bahwa kiai itu semuanya teroris kan gitu. Sama seperti dukun sebenarnya itu. Sama, Cuman Tom. ini hanya saja ini estetika yang tidak dijalankan oleh si Betul. pesulap merah ini atau Iya. dukun merah ini, Gus, Betul, gitu loh. betul. Estetika aja. Padahal kalau dia bicara oknum saja, ini sebenarnya nggak ada masalah. Nggak ada gitu. masalah. Kita juga mendukung malah kalau emang ada yang nakal-nakal seperti itu. Tom. Iya, makanya nih ya oke lah, kita nggak usah ngomongin itu. Kita sekarang lagi bikin ini. Ya kawan-kawan, nih mohon doanya. Ini musola kita. Nah, kita tinggal mengunduh saja. Nah, nih Gus, ada yang nanya nih Gus. Heeh. Ini warga NU yang mana ini gitu. Sementara orang tuanya beliau ini adalah guru pagar nusa ya. Pagar Sesepuh nusanya pagar lusa. sesepuh Dan pagar Banser. nusanya Banser ya. Iya, ya, Banser pusat ya. Pusat. Lah Gus, sampean orang tuanya siapa Gus? Di Disebutin NU. ya? Sebutin. Oke. Di NU siapa? Kalau di NU nama ayah saya Abah Suyuti. Ini saya panggil nama terkenalnya Abah Suyuti. Banyak di YouTube tontonan, silakan dilihat. Abah Suyuti ya. Abah Suyuti Bapak Ghazali. kandungnya Gus ya. Ayah kandung. Jadi Ayah kandung, terus memang basicnya memang santri bener. gitu Kalau ya. masalah penampilan kan itu nggak penting lah, Tum. Yang penting kan saya menutup aurat. Betul. Jadi gini, Iya. banyak orang yang salah persepsi, Gus. Banyak orang yang salah persepsi. Heeh. Jadi dia berbicara bahwa katanya kalau kita karena kita memang sedang, saya nih khususnya sebagai lawyer dukun ya. Karena saya sedang membela organisasi dukun, makanya saya dicap jadi dukun juga gitu loh, Gus. Padahal mereka nggak paham apa itu dukun itu. Iya. Akhirnya mereka bilang saya ini musyrik membela dukun. Oke. Nah, makanya kupasan-kupasan tentang musyrik itu apa sih? Setahu saya, kupasan musyrik itu kan menurut saya kalau orang yang mengakui kelebihan benda lain selain kekuatan Allah Subhanahu wa taala kan gitu. Simple kok sebenarnya. Simpel sebenarnya musyrik dan syirik Simple. itu kan, Gus, gitu. Ya sekarang obat aja lah, Tum. Obat aja kalau kita mau, kita nggak nyebut merek ya. Kita beli di apotek. Saya beli obat ini biar sembuh itu udah musyrik, Tum. Ya. Itu betul. benda mati loh, Tum. Iya, Harusnya betul. kan lantaran obat ini atas izin Tuhan, atas izin Allah, saya disembuhkan. Itu aja. Lah artinya kan orang kalau berobat ke rumah sakit belum tentu juga sembuh kan gitu. Iya juga. Hanya lantaran obat kan kita tetap aja Lantaran. berdoa ya kan. Lantaran juga. Semoga saja pengobatan rumah sakit ini sembuh kan gitu. Iya. Artinya Gitu. semua nggak ada yang pasti, Gus ya. Nggak ada yang pasti. Nggak ada, Nah, kalau pasti orang pasti ya maunya ke dokter aja kan, Iya. pengobatan. Nggak mungkin ke alternatif. dan kan, di ya. sini pun juga sedikit banyak ada pembuktian kayak teleportasi penyakit tadi. Iya. Ya, kayak kekebalan, kayak masuk ke alam dunia lain, meraga sukma bahasanya kalau bahasa budayanya. Dan lain-lain itu juga reality show. Bahkan merekam hantu pakai kamera. Nanti juga kita di Al-Firdaus ini kita galakkan, silahkan pakar telematika tes ini hantu-hantu rekayasa atau hantu palsu. Ya, Hantu asli atau hantu palsu. Jadi hantu kita keluarin, kita rekam gitu Iya. ya. Kan Bisa. karena hantu kan efek panas tuh. Jadi efek panas kita menangkapnya juga harus dengan panas. Contoh gitu ya? begini, Nabi sendiri dulu kan pernah mengatakan kalau jika mendengar ringkikan keledai, kuda, yakinlah bahwa di situ ada setan.
Iya. Tapi jika melihat kokok ayam, yakinlah kalau di situ ada malaikat. Ternyata setelah dicek di laboratorium, Berdasarkan sains ya, Sains riset dan sains ya. betul, mata keledai itu mengandung infrared. Oh gitu. Ya, dan ternyata setelah dicek juga mata ayam mengandung UV, ultraviolet. Karena memang antara alam jin dan alam malaikat kan sama-sama dari cahaya, yang satu api, yang satu cahaya, sama-sama api. Makanya di dalam bahasa Arabnya itu antara nur dan nar. Ya, nur dan nar. Ya, ada sedikit perbedaan karena nur itu bersifat lebih luas, kalau nar kan bersifat lebih sempit. Makanya api itu hanya kecil saja, kalah dengan cahaya. Nah, itulah yang terjadi ketika kokok ayam berbunyi, kata Rasulullah, yakinlah kalau ayam itu melihat malaikat. Iya. Dan itu bisa untuk penyembuhan juga rahasia ayam ketika melihat kokok ayam itu, dan itu hanya di Al-Firdaus. Lah sekarang gini Gus, banyak orang yang nggak percaya sama dukun. Sementara saya sudah menjelaskan beberapa kali Gus, bahwa dukun yang seperti apa yang kalian pikirkan itu tidak seperti itu. Karena dukun itu, menurut saya, pandangan saya sebagai pengacara ya, berdasarkan hukum ya, hukum yang ada di negara Republik Indonesia ini. Hukum itu ya, jadi gini, kalau kita beracara di satu pengadilan, pasti yang dipanggilkan saksi ahli Gus. Betul. Nah, misalnya seperti saat ini kita melaporkan salah satu dukun yang ada di Indonesia, Ya. dukun merah. Ya. Lalu Bendera nanti merah. yang dipanggil itu bukan saksi ahli dari ini, kalau berkaitan dengan undang-undang ITE, pasti saksi ahli dari tata bahasa. Tata bahasa. Ya, artinya di sini Kamus Besar Bahasa Indonesia itu menjadi acuan nanti di Menjadi persidangan acuan, kan gitu. menjadi acuan, Nah, makanya betul. saya bilang tadi di sini sebenarnya gara-gara ulah dukun yang oknum ya, yang kecil sedikit ya. Akhirnya dukun-dukun yang lainnya ke bawah-bawah, Ke Gus. bawah-bawah. Gitu. Makanya saya bilang tadi pemahaman antara dukun ini dengan si penyihir ini kan berbeda, Gus. Berbeda tuh. Kalau penyihir ini kan ada yang dinamakan kahin ya. Kahin. Kahin dan pesulap kan gitu. Ya. Itu golongan mereka kan, kahin, pesulap, Betul, penyihir betul. kan gitu. Karena Betul. mereka pakai tipu daya dan trik kan gitu. Betul.